warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari Sarjana Terapan tingkat 3 ingin menjelaskan materi tentang akreditasi sebagai standar sistem manajemen mutu atau SMM laboratorium klinik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Angelina Immanuela Pramana dengan NIM P07134221005. Yang kedua, ada Ayu Rufaida dengan NIM P07134221008. Yang ketiga, ada Liana Putri Melani dengan NIM P07134221015. Yang keempat, ada Mia Mardina dengan NIM P07134221018. Yang kelima, ada Nadila Fatimah Adisti Zahra dengan NIM P07134221027. Dan yang terakhir, ada Tania Rianti Nur Islami dengan NIM P07134221037. Selanjutnya memasuki topik yang pertama, yaitu akreditasi laboratorium kesehatan. Akreditasi laboratorium kesehatan menurut Permenkes 298, Menkes SK 3/2008, akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan akreditasi laboratorium kesehatan menurut Permenkes 298, Menkes SK 3/2008 ada dua macam, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum akreditasi laboratorium kesehatan adalah memacu laboratorium kesehatan untuk memenuhi standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan khusus akreditasi laboratorium yang pertama, memberikan pengakuan kepada laboratorium kesehatan yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada petugas laboratorium kesehatan bahwa semua fasilitas, tenaga, dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar. Yang ketiga, yaitu memberikan jaminan dan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat. Penyelenggaraan akreditasi untuk laboratorium klinik ini diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan atau Kemenkes nomor 943/Kemenkes/SK/8/2002 tentang standar akreditasi laboratorium kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 298 tahun 2008 tentang pedoman akreditasi laboratorium kesehatan. Akreditasi laboratorium klinik ini akan mendorong setiap laboratorium klinik untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga mutu pelayanannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan jaminan serta kepuasan kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium bahwa pelayanan laboratorium yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi standar penilaian laboratorium yang telah ditetapkan. Untuk pengaturan akreditasi setiap rumah sakit juga saat ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 34 tahun 2017. Sedangkan untuk akreditasi secara internasional yang biasa dikenal dengan ISO 15189 mengatur tentang persyaratan khusus untuk mutu dan kompetensi laboratorium klinik. Standar ini digunakan oleh laboratorium untuk mengembangkan SMM, administrasi, dan kegiatan teknis laboratorium. Pelanggan laboratorium, regulator, atau badan akreditasi juga dapat menggunakannya untuk melakukan konfirmasi atau mengakui kompetensi sebuah laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan umum dari akreditasi. Akreditasi memiliki beberapa tujuan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Dan secara umum, akreditasi bertujuan untuk memberikan informasi dan acuan bagi pelaksana laboratorium sesuai dengan kebutuhan atau standar-standar yang telah ditetapkan. Dan secara khususnya, akreditasi bertujuan untuk yang pertama, itu untuk melaksanakan laboratorium kesehatan yang dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Yang kedua, sebagai referensi instansi atau unit yang berhubungan dengan laboratorium kesehatan. Yang ketiga, sebagai panduan bagi laboratorium kesehatan yang membutuhkan pembinaan. Yang keempat,
atau yang terakhir itu untuk mendapatkan pengakuan mutu dari pihak ketiga baik secara nasional maupun secara internasional. Pada topik yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan jenis akreditasi laboratorium klinik. Saat ini, akreditasi laboratorium diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akreditasi yang bersifat nasional dan akreditasi yang bersifat internasional. Akreditasi nasional bersifat mengikat dan berhubungan dengan regulasi atau yuridis. Contohnya, akreditasi KALK, Komite Akreditasi Laboratorium Klinik, Kemenkes RI. Secara yuridis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes /PR/3/2012 Pasal 6B disebutkan bahwa laboratorium klinik mempunyai kewajiban untuk mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Klinik atau KALK setiap 5 tahun. Akreditasi internasional bersifat sukarela atau voluntary, contohnya akreditasi ISO 15189/2012. Penulisan 2012 menunjukkan tahun terupdate di mana standar mulai diberlakukan. Baik, di sini ada topik 2. Menurut Kemenkes nomor 298/SK-SK-3/2008, manfaat akreditasi adalah 1. Bagi masyarakat. Masyarakat akan lebih aman mendapat pelayanan di laboratorium kesehatan yang sudah terakreditasi. 2. Bagi laboratorium kesehatan, status akreditasi merupakan simbol bagi laboratorium kesehatan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas laboratorium kesehatan. 3. Bagi asuransi, lebih mudah melakukan negosiasi klaim dengan laboratorium kesehatan yang telah terakreditasi. 4. Bagi perusahaan, memberikan rasa aman bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium bagi karyawannya. 5. Bagi pemilik laboratorium, pemilik dapat menilai seberapa baik pengelolaan sumber daya dilakukan oleh manajemen dan seluruh tenaga yang ada, sehingga misi dan program laboratorium kesehatan akan lebih dapat mudah tercapai. 6. Bagi pegawai atau petugas laboratorium dapat menilai diri sendiri atau self-assessment akan menambah kesadaran dan pentingnya penuh standar dan peningkatan mutu sehingga dapat memotivasi pegawai tersebut untuk bekerja lebih baik. 7. Bagi pemerintah dapat memberikan gambaran keadaan laboratorium kesehatan di Indonesia dalam pembangunan standar sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk rencana peningkatan dan pengembangan. Berikut lanjutan dari topik 2, yaitu saat ini yang mengatur dan diberi otorisasi untuk penyelenggaraan ISO 15189 adalah Badan Akreditasi atau KAN. KAN merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab juga kepada Presiden. Anggotanya merupakan perwakilan dari stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah, dunia usaha, konsumen, cendekiawan, dan kalangan profesional. KAN adalah satu-satunya lembaga yang diberi otoritas untuk menyediakan jasa layanan, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi di Indonesia. Selanjutnya, pada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya akreditasi ini, maka laboratorium klinik didorong untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mutu layanannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pengguna jasa laboratorium. Pengakuan melalui akreditasi ini menunjukkan bahwa pelayanan laboratorium yang diberikan sudah sesuai dan memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan. Proses akreditasi saat ini telah diatur oleh suatu lembaga independen atau regulasi yang telah ditunjuk pemerintah sesuai dengan peraturan presiden atau Perpres atau peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sudah melalui adanya akreditasi laboratorium ini. Setiap laboratorium dipacu untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu atau berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.